Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duhri. Saya dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini kita akan membahas atau mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari di bangku kuliah, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari sekarang adalah tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Penasaran? Mari kita tonton video ini. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu dapat diketahui dengan adanya beberapa peninggalan bersejarah. Ada batu nisan di Menye 7 di Aceh. Kemudian ditemukan prasasti Kedudukan Bukit di Palembang. Kemudian adanya prasasti Talang Tuwo di Palembang juga. Kemudian adanya prasasti Karang Berahi Bangko di Jambi. Dan banyak lagi peninggalan-peninggalan bersejarah yang menjadikan bukti adanya bahasa Melayu pada zaman dahulu. Kemudian pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua bagian. Pada tahun 1901, Indonesia masih di bawah Belanda yang mengadopsi ejaan Van op Huijsen. Sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris yang mengadopsi ejaan Wilkinson. Kemudian, setelah mengalami beberapa tahap perkembangan, bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 atas usulan dari Muhammad Yamin, maka bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional, sebagaimana dalam pidatonya pada Kongres Nasional yang kedua di Jakarta. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Dari sinilah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat, yang mana para pemuda itu berikrar, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 ini, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan. Kemudian, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marwah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbanda dan lain-lain, yang mana beliau-beliau itu merupakan sastrawan yang banyak mengisi dan menambah pembendaharaan kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu
Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana di situ dicantumkan bahwasanya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bahasa nasional, yang kedua bahasa negara. Bahasa nasional dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa persatuan berbagai suku bangsa dan memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Kemudian, bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Lalu bagaimana perkembangan bahasa Indonesia ini di luar negeri? Oke, baik. Bahasa Indonesia itu justru menjadi bahasa yang menarik dan diminati di luar negeri. Ada sekitar 52 negara yang telah meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Nah, sejak dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung pada tahun 1999 dan terbukanya pintu bagi warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia. Hal inilah yang semakin banyak peminatnya dari tahun ke tahun. Contoh, di Korea Selatan sendiri yang dijuluki sebagai dunia musik K-pop. Kini masyarakatnya itu banyak yang berminat belajar bahasa Indonesia. Terlebih lagi banyaknya YouTuber Korea Selatan yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kontennya. Oleh karena itulah, perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara menjadi peluang yang besar bagi bahasa Indonesia yang menjadikan bahasa tersebut menjadi bahasa internasional. Namun, usaha tersebut harus diawali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai anak bangsa yang cinta akan tanah air, harusnya mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik. Oke teman-teman semua, bagaimana penjelasan tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah? Oke, berarti ada ini termasuk dalam orang-orang yang cerdas. Oke teman-teman, itulah beberapa pelajaran yang kita pelajari di bangku kuliah. Semoga ini mendapatkan wawasan, menambah wawasan kita dan menambah ilmu kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Curi, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.